Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apa, dan tetap dalam lindungan Ilahi Robi. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan adakan penilaian harian 2 sistem koordinat. Ini adalah materi pertemuan ke-6 semester 1 tahun pelajaran 2023-2024. Mata pelajaran matematika untuk kelas 8 SMP hari ini, Senin 25 September 2023. FISNA membahas tentang materi pelajaran matematika tingkat SD, SMP maupun SMA dengan contoh soal dan pembahasannya, dan disertai dengan lembar kerja peserta didik LKPD, diselipin rambu-rambu pengerjaan soal-soalnya agar lebih mudah dipahami oleh siswa. Soal-soal penilaian harian per bab PH, penilaian tengah semester PTS, penilaian akhir semester PAS, penilaian akhir tahun PAT, TRIO, TO, ujian sekolah US, uji coba, ujian nasional UJUN, dan ujian nasional UN. Tetapi sebelum kita mulai, akan lebih baik jika FISNA kalian subscribe, like, share, dan komen terlebih dahulu di kolom komentar. Terima kasih. Oke, soal yang pertama. Diketahui titik A 3,1, B 3,5, dan C negatif 2,5. Nah, jika ketiga titik tersebut berurutan dihubungkan dengan garis lurus, akan membentuk apakah segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, segitiga siku-siku, ataukah segitiga sembarang. Kalian gambar di buku berpeta akan lebih jelas. Kalian bisa menjawabnya langsung. Soal nomor 2. Diketahui titik A 3,1, B 3,6, C negatif 2,2, dan D negatif 2,5. Nah, jika keempat titik tersebut dihubungkan dengan garis lurus, akan membentuk persegi panjang, belah ketupat, trapesium, ataukah jajar genjang. Oke, silahkan digambar di buku berpeta. Kalian akan menemukan bentuk bangunnya. Soal nomor 3. Diketahui dalam koordinat kartesius terdapat titik P, Q, dan R. Titik P negatif 2,1 dan Q 1, negatif 5. Nah, jika titik P, Q, dan R dihubungkan dengan garis lurus akan membentuk segitiga sama kaki. Maka koordinat titik R ada di apakah 4,1, 5,1, 4, negatif 1, ataukah 5, negatif 1. Soal nomor 4. Diketahui dalam koordinat kartesius terdapat titik K, L, M, dan N. Titik K 3,4, L 7,2, dan M 3, negatif 8. Nah, jika titik K, L, dan M tersebut dihubungkan dengan garis lurus akan membentuk layang-layang, maka koordinat titik N-nya ada di N 1,2, negatif 1,2, 0,2, ataukah 2,0. Kalian gambar dulu di berpeta, kalian akan tahu tempatnya N itu ada di titik apa. Untuk pertanyaan soal nomor 5 sampai dengan nomor 8, kita pakai koordinat kartesius yang ada di depan. Oke? Soal nomor 5. Dari gambar koordinat kartesius di atas, maka koordinat titik A adalah apakah 3,6, 3,6, 6,3, ataukah 6, negatif 3. Soal nomor 6. Dari gambar koordinat kartesius di atas, maka koordinat titik D apakah 6,5, negatif 6,5, 6, negatif 5, ataukah negatif 6, negatif 5. Soal nomor 7, dari gambar koordinat kartesius di atas, maka koordinat titik E adalah apakah 5,6, 5,5, negatif 5,5, 5, negatif 5, ataukah negatif 5, negatif 5. Oke, jangan salah. Soal nomor 8, dari gambar koordinat kartesius di atas, maka koordinat titik H adalah apakah 6,5, 6, negatif 5, negatif 6,5, ataukah negatif 6, negatif 5. Oke.
Untuk pertanyaan soal nomor 9 sampai dengan nomor 11, perhatikan koordinat kartesius berikut. Soal nomor 9, dari koordinat kartesius di atas, maka titik A berada di kuadran. Apakah 1, 2, 3, ataukah 4? Soal nomor 10, diketahui pernyataan titik A di kuadran 1, titik B di kuadran 2, titik C di kuadran 3, dan titik D di kuadran 4. Nah, dari koordinat kartesius di atas, maka pernyataan-pernyataan yang benar adalah apakah 1 dan 2, 2 dan 3, 3 dan 4, ataukah 1, 2, dan 3 benar. Oke? Soal nomor 11, dari koordinat kartesius di atas, maka titik yang berada di kuadran 2 adalah apakah A, B, C, ataukah D? Untuk pernyataan atau pertanyaan soal nomor 12 sampai dengan 15, kita pakai diagram atau diagram koordinat kartesius berikut. Soal nomor 12, dari denah lokasi di atas terdapat 2 lokasi yang berjarak 4 satuan. Maka lokasi tersebut adalah A. Pos 1 dan perumahan, B. Hutan dan pos 2, C. Pos 1 dan tenda 1, dan D. Pemakaman dan tenda 4. Oke, kalian masing-masing cek dulu pos 1 dan perumahan ada berapa jaraknya, berapa satuan. Nah, yang berjarak 4 satuan itu lokasi yang mana? Oke. Soal nomor 13, lokasi tempat yang berjarak 3 satuan dari sumbu X adalah A. Pasar Tanah Abang, kolam, dan pos 3. B. Pos 1, tenda 1, dan tenda 3. C. Hutan, pos 1, perumahan. D. Tenda 1, tenda 2, tenda 3. Oke, kalian perhatikan tempat mana yang berjarak 3 satuan dari sumbu X. Oke, sumbu X itu yang mana atau yang datar. Soal nomor 14, lokasi tempat yang berjarak 2 satuan dari sumbu Y adalah apakah pasar Tanah Abang kolam pos 3, atau pos 1 tenda 1 dan tenda 3, ataukah hutan pos 1 dan perumahan, ataukah tenda 1, tenda 2, tenda 3, dan tenda 4. Kalian cek 2 satuan dari sumbu Y. Soal nomor 15. Dari denah lokasi di atas, jika tenda 1 dianggap sebagai titik acuan 0,0, maka koordinat titik lokasi kolam adalah apakah negatif 5, negatif 3, 5, negatif 3, 3, negatif 5, ataukah negatif 3, negatif 5. Oke, yang kita anggap 0,0 itu pada tenda 1. Jadi kalian tandai di tenda 1 0,0. Terus jalannya kemana? Kalau ke kanan itu positif, ke kiri negatif. Kemudian ke atas positif, ke kiri, ke bawah negatif. Oke? Untuk pertanyaan soal nomor 16 sampai dengan 23. Perhatikan, ada gambar M, garis M, garis N, garis K, dan garis L. Ada di koordinat kartesius tersebut. Soal nomor 16, nah garis-garis yang sejajar dengan sumbu X adalah apakah garis M dan N, apakah garis M dan L, garis K dan M, ataukah garis K dan L. Oke, yang sejajar itu adalah sama arahnya. Soal nomor 17, garis-garis yang sejajar sumbu Y adalah garis M dan N, apakah M dan L, atau K dan M, atau K dan L. Oke, mana? Soal nomor 18, garis M dan N adalah dua garis yang A tegak lurus, B berimpit, C berpotongan, D sejajar. Oke, cari yang mana yang disebut. Soal nomor 19, garis M dan K adalah dua garis yang tegak lurus, berimpit, berpotongan, ataukah sejajar. M dan K.
Soal nomor 20, jarak garis M terhadap sumbu Y adalah apakah 2 satuan, 3 satuan, 4, dan 5 satuan? Yang mana garis M terhadap sumbu Y? Soal nomor 21, jarak garis L terhadap sumbu X adalah 2, 3, 4, 5 satuan. L garis L terhadap sumbu X, kalian hitung berapa kotaknya, oke? Soal nomor 22, koordinat titik potong garis M dan K ada di negatif 4,3, negatif 4, negatif 4, negatif 4,5, ataukah negatif 4, negatif 5. Titik potong garis M dan K. Soal nomor 23, jarak garis K dengan garis L adalah apakah 5, 6, 7, ataukah 8 satuan? K dan L. Tinggal kalian ngitung kotaknya ada berapa. Soal nomor 24, perhatikan gambar trapesium ABCD di samping. Maka luas trapesium ABCD tersebut adalah apakah 30, 32, 34, 36. Oke, di sini A dengan titik negatif 4, negatif 2, B 6, negatif 2, C 3,2, dan D negatif 3,2. Oke, kalian udah dikasih rumusnya biar kalian enak mencarinya. Luas ABCD itu disebut setengah kali T, T itu tinggi, kali S1 ditambah S2. S1 itu adalah sisi yang sejajar yang kita anggap 1, dan S2 yang sejajar satunya. Oke, atau di setengah kali T dikali AB ditambah CD. Oke. Kemudian soal yang nomor 25, perhatikan gambar trapesium siku-siku ABCD di samping. Maka luas trapesium ABCD tersebut adalah 18, 20, 24, ataukah 30. Oke, di sini ada trapesium ABCD, koordinatnya kalian tahu sendiri. Nah, kalian tinggal menghitung luasnya. Luas ABCD atau luas trapesium adalah setengah kali T dikali dengan jumlah sisi sejajar atau S1 ditambah S2, atau lebih jelasnya dengan setengah dikali AD dikali AB ditambah CD. Oke, kalian hitung. Soal nomor 26, perhatikan gambar layang-layang ABCD, maka luas layang-layang ABCD tersebut adalah 24, 27, 48, ataukah 54. Oke. Di sini A 1,5, B negatif 2,3, C 1, negatif 4, dan D 4,3. Jadi luas ABCD atau luas layang-layang sama dengan setengah kali D1 kali D2. D itu adalah diagonal ya. Diagonal 1 kali diagonal 2, atau lebih jelasnya dengan setengah kali AC. AC itu berapa jaraknya kali BD. BD juga jaraknya tahu, oke? Soal nomor 27. Perhatikan gambar jajar ginjang PQRS di samping. Pernyataan yang salah dari pernyataan berikut adalah, nah, apakah S 3,5 di kuadran 1, P negatif 3,1 di kuadran 2, Q negatif 3, negatif 3 di kuadran 3, ataukah R 3,1 di kuadran 4. Oke, di sini yang ditanyakan adalah yang salah. Oke. Soal nomor 28, perhatikan gambar segitiga siku-siku PQR di atas atau di samping. Maka luas segitiga PQR tersebut adalah apakah 10, 12, 24, ataukah 36 satuan luas. Perhatikan di sini P negatif 3,2, Q negatif 3, negatif 2, R 3,2. Nah, luas PQR karena di sini adalah segitiga, berarti setengah kali alas kali tinggi. Alasnya kita ambil yang PQ, tingginya yang PR. Kalikan setengah, silahkan dihitung. Soal nomor 29, perhatikan gambar persegi panjang
ABCD di samping. Maka luas persegi panjang ABCD tersebut adalah apakah 46 satuan luas, 50, 68, 80 satuan luas. Oke, karena di sini persegi panjang berarti rumusnya luas ABCD sama dengan panjang kali lebar atau AD kali AB. Oke. Soal nomor 30. Bunga ingin menggambar belah ketupat pada koordinat kartesius. Baru 3 titik A negatif 4,2, B 2, negatif 2, dan C 8,2 yang bisa dia buat. Nah, maka koordinat titik yang keempat atau titik D itu berapa? Apakah 2,6, negatif 2,6, 6,2, ataukah negatif 6,2? Oke, kalian tinggal mencari posisi atau letak titik D dan koordinatnya berapa. Oke, kerjakan PH2 sistem koordinat. Tulis jawaban kalian A, B, C, ataukah D di buku tugas, di foto, dan kirimkan langsung via WA Ibu hari ini sebelum jam 16.00 waktu Indonesia bagian Barat atau jam 4 sore. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan. Semoga sukses buat kalian semua. Dan jangan lupa supportnya dengan tekan tombol subscribe, like, share, dan komen di kolom komentar. Oke, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.